Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Pak Eka cintai, pada kesempatan kali ini Pak Eka akan menyampaikan materi dan memberikan simulasi bagaimana cara menganalisis korelasi ganda. Nah, setelah sebelumnya kita belajar korelasi sederhana, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang korelasi ganda. Nah, materi ini juga sangat penting, ya, sama seperti korelasi sederhana. Nanti Anda setelah mempelajari materi ini akan mampu ya menentukan dan menghitung serta menganalisis variabel-variabel penelitian dengan menggunakan korelasi ganda. Nah, gimana langkah-langkahnya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Analisis korelasi ganda. Ya, disampaikan dalam mata kuliah praktikum statistika, program studi sarjana terapan akuntansi, FEUNY. Nah, yang pertama kita akan membahas ya, apa perbedaan korelasi sederhana dengan korelasi ganda. Nah, jika korelasi sederhana itu dia mencari hubungan antara satu variabel X dengan satu variabel Y. Jadi ini gambarnya nanti seperti ini. Ya, satu X dengan satu Y. Nah, bila korelasi ganda, dilihat dari namanya, ya ganda begitu pasti lebih dari satu. Nah, korelasi ganda itu analisis korelasi yang mencari hubungan ya antara lebih dari satu variabel X dengan variabel Y. Nah, sebagai contoh ini, ada X1, X2 dengan Y. Nah, itu perbedaannya, jumlah variabel X-nya begitu. Nah, perhitungan dan pengujian korelasi ganda ya dilakukan dengan cara analisis regresi ganda. Ya, kita dengan bantuan analisis regresi ganda. Nah, pengujian signifikansi koefisien korelasi ganda dengan perhitungan manual itu dilakukan dengan menggunakan tabel F yang membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Itu kalau kita nanti manual. Namun ya, bila kita itu nanti pengujiannya itu perhitungannya itu berbantuan komputer dengan aplikasi SPSS atau Excel, maka yang dilihat adalah nilai sig-nya atau nilai signifikansinya. Nah, kriteria keputusannya H0 ditolak jika nilai sig kurang dari alfa. Nah, karena kita masih pembelajaran daring, sehingga nanti kita akan mempelajari bagaimana analisis korelasi ganda ini dengan Excel. Karena apa? Anda semua pasti sudah punya ini, ya, aplikasi Office Microsoft Excel. Kalau SPSS itu belum tentu ya, belum tentu semuanya punya. Nah, kalau kita itu belajar di lab, nah itu nanti kita simulasikan pakai SPSS. Nah, karena ini masih pandemi, ya kita masih daring ya. Yang paling memungkinkan saya berikan simulasinya nanti dengan Excel. Kemudian ini tabel F-nya ya, kalau kita hitung manual, lalu ini tampilan awal ya SPSS sebagai gambaran saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Datanya sama dengan data pada korelasi sederhana. Namun ya nanti yang akan kita korelasikan ini dua variabel ini ya, variabel X1 dan X2, kualitas produk dan kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Nah, soalnya bagaimana?
atau rumusan masalahnya ya ini. Ini rumusan masalahnya. Apakah terdapat hubungan antara kualitas produk dan kualitas pelayanan secara bersama-sama dengan kepuasan pelanggan? Jadi ini dua variabel X secara bersama-sama dengan kepuasan pelanggan. Oke, nah cara jawabnya ya korelasi ganda. Pertama kita tulis ya, kita rumuskan masalahnya, kita tulis kembali rumusan masalahnya. Apakah terdapat hubungan antara kualitas produk ini X1 dan kualitas pelayanan X2 secara bersama-sama dengan kepuasan pelanggan atau Y? Hipotesis penelitiannya H0 tidak ada hubungan antara, mohon maaf ini double harusnya satu, ya antara kualitas produk dan kualitas pelayanan secara bersama-sama dengan kepuasan pelanggan. Kalau yang hipotesis alternatifnya ada hubungan antara kualitas produk dan kualitas pelayanan secara bersama-sama dengan kepuasan pelanggan. Ya, ini satu. Nah, kemudian hipotesis statistiknya ya H0,2 atau sama dengan R besarnya. Kalau tadi itu R kecil atau rho ya, itu tuh untuk korelasi sederhana. Kalau korelasi ganda itu simbolnya R besar sama dengan 0 ya. H0,2 R besar sama dengan 0. Hipotesis alternatifnya R besar sama tidak sama dengan 0. Taraf signifikansinya 0,05 ya. Statistik ujinya uji korelasi ganda dengan Microsoft Excel. Nah, kriteria keputusannya tolak H0 jika nilai sig kurang dari 0,05. Nah, yuk kita sekarang ke Microsoft Excel-nya ya. Kita buka Microsoft Excel. Nah, yang perlu dipastikan ya, yang perlu dipastikan saat kita mau menganalisis korelasi ganda, itu tentu saja kita harus mengcopy ya soal yang mau dianalisis ya, copy dan di paste di Excel-nya. Nah, ini soalnya ini kita copy, kita paste di Excel, ya, kita rapikan, ini sudah. Nah, nanti kita bisa menganalisisnya dengan toolpack data analisis. Nah, bisa jadi dalam Excel Anda itu sudah terinstall toolpack data analisis maupun belum. Nah, untuk ngeceknya gimana? Coba lihat ini adalah menu-menu ya, ada file home, insert, back layout, formula, data, review, view. Kita klik data. Nah, di sebelah kanan atas, nah di sini ada ya toolpack menu ya, menu untuk data analisis. Berarti ini sudah terinstall ya. Nah, kalau Excel Anda itu belum terinstall toolpack data analisis, caranya nanti Anda bisa menambahkan atau menghidupkan ya toolpack ini atau mengaktifkan ya. Caranya klik file ya, nanti kalian masuk ke option begitu. Nah, lalu pilih di add-ins. Nah, nanti pilih ya ini ada analisis toolpack ya atau analisis toolpack VBA ya. Nanti tinggal di Excel ini lalu diklik go begitu, lalu diklik OK dan ikuti langkah-langkahnya sehingga nanti muncul data analisis gampang ya. Add-ins, cari ya toolpack, ini kan ada beberapa toolpack ya. Ya, pilih yang toolpack analisis seperti itu. Nah, berhubung di Excel saya sudah ada, kita langsung praktik ya. Nah, bila Anda kesulitan nanti untuk memunculkan toolpack data analisis ini bisa kontak Pak Eka, begitu cara-caranya. Nah, untuk menganalisis korelasi ganda,
kita klik ya menu data, lalu ke data analisis ini, ya kita klik ini, lalu nanti muncullah ini kotak dialog box data analisis. Di sini ada banyak ya analisis, ada ANOVA single factor, ANOVA correlation, covariance, descriptive, bla 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 seperti itu sampai ke z-test to sample for mean. Nah, kita pilih yang menu analisis regression. Kita klik regression lalu klik OK. Nah, muncul kotak dialog regression. Nah, ada bagian input ya. Input ini ada input variabel y-nya, input y range-nya ya. Dia minta input y range. Kemudian input x range-nya ya, range dari variabel x. Nah, untuk variabel y kita input dulu, kita klik ini. Nah, variabel y-nya kan ini kepuasan pelanggan. Kita blok aja angkanya ya. Range yang ada angkanya ini tidak dengan yang judul ya, hanya yang ada angkanya. Nah, lalu X-nya ya kita klik X-nya, X1 dan X2-nya kita blok bareng begini. Seperti itu. Jadi ini X1 dan X2 karena ini korelasi ganda ya. Nah, sudah, kemudian yang lain biarkan seperti ini, lalu kita ke outputnya. Outputnya mau di mana? Output range atau output new workbook atau output worksheet ya. Kita pilih output range aja. Nah, sehingga nanti untuk menempatkan output regresi ganda atau korelasi gandanya itu di mana. Ya, kita pilih output range, lalu kita klik itu, kita tempatkan di bawahnya juga boleh seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, dengan seketika ya teman-teman udah ketemu ini ya regresinya. Nah, ini multiple R, ini besarnya korelasinya sekian. Ini koefisien determinasi ya. Nah, interpretasinya bagaimana? Yuk, nah, kita ajari ya. Kita ajari. Ini kita setting dulu supaya mudah. Lalu hasil outputnya ini ya, kita copy ya, kita copy. Kita kembali ke sini tadi. Nah, kita paste di sini. Atau nah, begini. Nah, nanti yang kita lihat ya, ya adalah ini pada bagian-bagian ini. Ini yang akan kita lihat sebagai korelasi gandanya dan juga F hitung sama signya. Mantap. Nah, begitu. Nah, kemudian ini nilai signifikans F ya, itu kok 3,71 min 0,05. Nah, ini kan kalau orang yang awam itu kan bingung. Nah, sebetulnya ini berapa sih kan begitu. Karena tadi kriterianya itu bila signya itu kurang dari 0,05. Nah, ini kurang dari atau lebih dari. Nah, caranya kita kembali ke Excel tadi. Nah, kita klik di sini. Untuk mengetahui ini nilainya berapa ada di sini. Nah, ini. Nah, inilah nilai signya. Kita copy aja. Yang di atas ini ya. Nah, yang di tabel untuk ngedit itu. Nah, sebenarnya nilai signya kan ini. Nah, karena dia di Excel itu, nah, kita misalnya kita ubah general aja lah. Nah,
Nah, ini sekarang udah jadi. Ya, biar kelihatan. Karena tadi settingnya general, kita ubah jadi number, itu lalu ketahuan ini. Nah, kita copy kembali, nggak apa-apa ya. Kita paste, mohon maaf. Nah, inilah yang Pak Eka lingkari atau beri tanda dengan kotakan merah ini. Itulah yang nanti akan kita lihat untuk interpretasinya. Ya. Nah, cara interpretasinya bagaimana? Nah, caranya begini. Bentar. Kita copy dulu, kita tiru di sini. Interpretasi dan kesimpulan. Berdasarkan output analisis regresi dengan MS Excel di atas, dapat diketahui bahwa ya, besarnya korelasi ganda R sama dengan 0,973 ya, 25 ini. 9725 kami bulatkan 73 ya. Kita ambil 3 angka di belakang koma. Nah, nah ini masih ada sambungnya. Nilai F hitung ya, F hitung sama dengan ini 61,031 ya, kita bulatkan, dan sig sama dengan, nah ini kita ambil 3 angka di belakang koma, 0,000 ini 0,000 ya kan, nah, titik. Karena kan tadi interpretasinya ini ya, kriterianya ini tolak H0 jika nilai sig kurang dari 0,05. Nah, kita kembali ke sini. Karena nilai sig ya sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kan begitu. Nah, lalu kesimpulan. Nah, jadi pada taraf signifikansi 0,05, H0-nya ditolak, yang diterima HA. Kan begitu. HA-nya mana? Tadi ini, tinggal kita copy aja ini HA. Ya, kita copy. Ya, kita copy, kita paste di sini, nanti kita modifikasi kata-katanya. Ya, ada, oh mohon maaf, ini kurang kecil.
Ya, ada hubungan. Nah, hubungannya ini lihat R-nya ini positif atau negatif. Ya, R-nya ini kan positif. Ya, kita tulis berarti hubungan yang positif. Nah, sig-nya ini signifikan enggak? H0 ditolak, maka dia signifikan. Dan signifikan. Begitu. Antara kualitas produk dan kualitas pelayanan. Nah, karena ini adalah regresi ganda, maka ada kata secara bersama-sama. Sekali lagi, saya ulangi. Jadi pada signifikansi 0,05 ada hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas produk dan kualitas pelayanan secara bersama-sama dengan kepuasan pelanggan. Nah, selesailah itu analisis regresi ganda yang merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis korelasi ganda. Saya ulangi lagi, pada sampai tahap ini kita sudah selesai ya menganalisis korelasi ganda, variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan secara bersama-sama dengan kepuasan pelanggan. Oke, begitu dari Pak Eka. Banyak kekurangan Pak Eka, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.